Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap diberikan kesehatan dan tetap bersemangat belajar bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Endang Astuti. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks ceramah serta menyusun teks ceramah. Untuk penjelasan materi lebih lengkapnya, kita simak materi berikut ini. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.6, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan 4.6, mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis isi dan struktur teks ceramah yang didengar. 2. Mampu menganalisis kebahasaan teks ceramah yang didengar. Dan yang ketiga, mampu menyusun teks ceramah secara lisan. Sekarang kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks ceramah. Struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama, pendahuluan, berisi pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara mengenai topik yang sedang dibahas. Struktur yang kedua adalah isi, berisi rangkaian argumen pembicara, dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Dan struktur yang ketiga adalah penutup, berisi penegasan kembali berupa kesimpulan yang terdapat dalam ceramah. Untuk contoh struktur teks ceramah bisa dilihat dalam penjelasan berikut. Pendahuluan. Kerja keras merupakan salah satu sikap yang sangat terpuji. Semua tindakan dan perbuatan harus diawali dengan niatan dan kesungguhan. Kerja keras merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan kesuksesan. Orang yang sering bekerja keras, tidak ada kata bagi mereka untuk bermalas-malasan, membuang waktu tanpa hasil, dan mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sukses itu tidak datang dengan sendiri, perlu usaha yang lebih untuk mendapatkannya. Orang yang malas tidak akan menemui kesuksesan, dan sebaliknya, orang yang berusaha secara keras atau kerja keras dalam melakukan sesuatu, maka peluang sukses orang tersebut makin besar. Hasil itu selalu sebanding dengan usaha apa yang kita kerjakan. Jika kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kerja keraslah dalam menuntut ilmu dan belajar. Jika kalian ingin mendapatkan rezeki, maka kerja keraslah dalam bekerja. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekarang kita belajar tentang kebahasaan teks ceramah. Kebahasaan teks ceramah yang pertama adalah kata ganti orang. Kata ganti orang
ada dua. Yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal, ditandai dalam kata saya, aku. Dan kata ganti orang jamak yang ditandai dengan kata bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saudara, dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, silakan perhatikan contoh analisis kata ganti orang. Hasil itu selalu sebanding dengan usaha apa yang kita kerjakan. Kita termasuk kata ganti orang jamak karena lebih dari satu. Jika kalian ingin mendapatkan rezeki, maka kerja keraslah dalam bekerja. Kata kalian termasuk kata ganti jamak karena lebih dari satu. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Kata saya termasuk kata ganti orang pertama tunggal karena hanya satu orang. Kaidah yang kedua adalah kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah merupakan kata yang berhubungan dengan topik ceramah. Untuk penjelasan kata teknis lebih lengkapnya, silakan perhatikan contoh analisis berikut. Struktur kebahasaan yang ketiga yakni menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat yang biasanya ditandai dalam kata jika, maka, sebab, karena. Dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Untuk pemahaman materinya, silakan dilihat dalam contoh. Di situ terdapat analisis. Jika kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kerja keraslah dalam menuntut ilmu dan belajar. Kata jika dan maka merupakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Kaidah kebahasan yang keempat yakni menggunakan kata kerja mental atau tingkah laku seperti diharapkan, memprihatinkan, menduga, menyimpulkan, memperkirakan, dan sebagainya. Untuk pemahamannya, silakan kalian lihat di dalam contoh. Kaidah kebahasaan yang kelima yakni menggunakan kata persuasif. Kata persuasif adalah sebuah kata yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau mempengaruhi pendengar agar melakukan sesuatu yang disampaikan oleh pembicara. Kata persuasif biasanya ditandai dengan kata hendaklah, sebaiknya, harus, perlu, dan sebagainya. Untuk pemahamannya, silakan kalian lihat di dalam contoh. Mengonstruksi ceramah. Dalam mengonstruksi ceramah, kita harus menentukan aspek dalam ceramah yang meliputi: pertama, menentukan topik dan tujuan yang dijadikan ceramah. 2. Menyusun kerangka ceramah. Yang ketiga, menyusun ceramah berdasarkan kerangka ceramah yang sudah dibuat. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan materinya bisa kalian pahami dengan baik. Sekian dari saya. Jaga kesehatan kalian, rajin belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel ini.